A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Inner Heart Talk. Tidak terasa kita sudah masuk ke hari raya. Jadi sebelum mulai saya dan Mas Sony mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan Ramadan kita, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan membawa kita semakin lebih bertakwa lagi. Nah, berkaitan dengan Idul Fitri, tentu seru banget nih kayaknya kalau kita ngomong-ngomong santai gitu ya, ngomong-ngomong ya kita chit-chat tentang Idul Fitri sama Mas Sony nih. Aku mau menyapa dulu. Mas Sony, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik, Gimana di baik. Bandung kabarnya? Bandung asik Mas. Cuman ya belum bisa ke Jakarta nih, belum bisa syuting ketemu langsung nih kita nih. Akhirnya tapi saya bisa potong rambut juga nih. Oh, potong rambutnya. Oh, oke. Potong Ok sendiri nih, pakai oh alat sendiri, jadi nggak oh menjauh. oh gitu, oke. Ya di Ramadan ini kita banyak, banyak soft skill ya Mas, soft Gitu. skill-nya banyak naik gitu. Oke Mas, ini Idul Fitri itu selalu menjadi topik yang menarik, khususnya Mas, ini Idul Fitri yang sangat spesial karena Iya, Idul Fitri dalam keadaan COVID-19 nih, pasti betul hikmahnya pasti lebih dalam lagi. Nah, kira-kira betul. Mas, menurut Mas Sony nih, untuk kita ngobrol-ngobrol aja nih ya, mudah-mudahan seperti biasa teman-teman, obrolan ini adalah obrolan untuk meluaskan wawasan kita, makanya kita sama-sama terima dengan gelas yang kosong gitu ya, kira-kira karena kita tuh cuman mau belajar dan mudah-mudahan ini bisa mewarnai pembelajaran kita. Oke, by the way Mas Sony, Idul Fitri itu sebenarnya apa sih, Mas? Iya, oke, thank you. Jadi kita santai-santai aja, karena nih topiknya rada berat sebenarnya. Idul Fitri itu sering kita ucapkan, tapi sebenarnya itu dalam sekali maknanya gitu ya. Oke oke. Jadi kita santai-santai aja. Jadi, oh ya, saya juga tadi mengucapkan selamat, Idul Fitri, maaf lahir batin buat semuanya. Ketika hari Idul Fitri itu kan banyak mengatakan ini hari raya yang penuh sukacita gitu kan, bahagia, dan banyak juga mengatakan ini seperti kembali kepada kesucian, ya kan. Banyak yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu berarti suci dari segala dosa, kesalahan serta bayi yang baru dilahirkan gitu kan. Iya 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 iya. Ah, Pertanyaannya apakah mungkin manusia itu suci dari dosa sama sekali? Mmm, Dan apakah kita itu bisa mengaku bahwa, wah saya ini sudah kembali kepada kesucian, ya kan? Nah, coba kita buka di Al-Quran ya, surat 53 ayat 32. oke, surat 53 ayat 32. Ya, Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku langsung ke terjemahan aja. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. nah, jadi kenapa kita nggak boleh mengaku diri kita sudah suci? Karena Hmm, pembersihan atau proses pensucian itu terus-menerus harusnya berjalan dan kotoran-kotoran kita itu harusnya terus-menerus dibersihkan. Jadi kalau kita udah ngaku diri kita suci, maka kita udah bilang sama Tuhan, udah saya sampai di sini saja pembersihannya gitu. oke 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 oke. Nah, kotorannya itu apa sih? Kotorannya itu banyak banget. Jadi bukan cuma dosa ya. Emosi negatif yang ada di dalam diri kita tuh kotoran. Beban-beban, masalah-masalah hidup tuh kotoran. Konsep-konsep tuh kotoran. Sifat, karakter buruk tuh kotoran. Intinya tuh apapun yang Tuhan hendak bersihkan, yang kita sebenarnya nggak tahu, nggak bisa, dan nggak seharusnya ada di dalam diri kita itu, itulah kotoran yang harus dibersihkan. Dan Oke. proses pembersihan ini tidak pernah selesai selama kita hidup gitu. Hmm, Jadi manusia itu harus mengalami namanya proses zakat. Zakat itu artinya pensucian diri yang terus-menerus sampai dia meninggal. Gak boleh ngaku di titik tertentu dia, wah saya sudah suci gitu. oke. Coba, Tapi by the way Mas, kan kita sebelum Idul Fitri ini Ramadan kan? betul. Nah, Ramadan itu juga kan diartikan pembakaran Betul. pensucian gitu. Nah, itu sebetulnya satu rangkaian kan sebetulnya ya? Satu rangkaian. Makanya Oke. kalau kita bahas Idul Fitri sekarang ini, kita bahas tentang hasil akhir ya kan. Hmm, Hasil akhirnya. Harusnya kita nanti setelah
pembahasan ini kita bahas prosesnya. Mengapa Oke. sampai hasil akhir seperti ini. Makanya ini kita bahas dulu hasil akhirnya, lalu kita akan bahas nanti di kesempatan tertentu prosesnya sampai ke sini itu gimana secara Nah, teknis. ini menarik banget, Mas. Soalnya, wah ini seru nih. Oke, Mas. Lanjut, Mas. Nah, jadi kalau Idul Fitri itu nggak kembali kepada kesucian maksudnya, jadi apa yang dimaksud dengan Idul Fitri kan? Oke. Nah, kita harus bahas dulu menggunakan 3 ayat Quran, nanti kita akan bolak-balik ke sini terus ya. Jadi kita Hmm. akan buka lagi buka lagi buka lagi. Itu Oke. surat Ar-Rum, surat ke-30. Oke, Nah, surat. Ar-Rum ini menarik ya. Oke. Ar-Rum ini secara tulisan kan artinya bangsa Romawi. Hmm. Jadi kelihatannya seperti ayat sejarah, padahal Ar-Rum tuh hakikatnya adalah hawa nafsu Oh, yang ada oke. di dalam diri kita. Itu namanya hakikat dari Ar-Rum. Oke, oke, Nah, oke, coba oke. dibuka tuh surat 30 ayat 1. Kita bahas Oke. dulu Arum. Kenapa Arum gitu ya? Wah, menarik banget nih. Ya, 30 ayat 1 ya. 1 ya. Alif Lam Mim, ayat Alif. 2-nya. Oke. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Yes, ini lagi Nah, ngomongin bangsa Romawi ini ceritanya. ya. Kayaknya nih kayak bangsa Romawi kan. Padahal Ya. ayat ini hakikatnya artinya Rum itu adalah Arum, Gulibati Rum itu artinya hawa nafsu telah dikalahkan. Nah, Oke, oke, iya. oke. Terus lanjut ayat 3-nya. Oke, dan kita mengingat juga Quran penuh metafora, Quran penuh perumpamaan gitu ya Mas ya. Betul. Jadi tidak literer. Betul. Nanti season 1 Inner Health diselesaikan, Oke. akan membahas tentang perumpamaan, metafor. Oke, oke, oke. Gonna be great nih. Seru banget nih. Oke, ketiganya adalah di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Jadi Arum itu adanya di tempat atau negeri yang terdekat. Di mana? Hmm. Di Ya, di dekat-dekat di diri hati. kita sendiri. Iya, 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 jangan iya, iya. jauh-jauh. Sesudah dikalahkan itu mereka kan menang. Jadi nafsu itu gitu. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Tergantung sikap hati kita. Oke. Makanya ayat 4-nya coba biar Oke, selesai. saya jadi ingat pembahasan di Inner Heart Talk di awal itu tentang Quran yang di manakah kau berada juga dekat kan dibilangnya gitu ya Dekat. Mas ya? Oke. Betul. Quran itu Iya, tentang iya. bahas tentang kita kok gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Nah, jadi maksudnya itu kalau kalau sudah kita memenangkan peperangan melawan Arum itu di dalam diri kita, nah itulah hari kemenangan yang sebenarnya. Gitu. Hmm. Nah kan Oke. ada cerita Nabi Muhammad sesudah perang Badar bahwa sudah perang yang memakan banyak korban itu, lalu dia Hmm. mengatakan ada peperangan yang lebih besar daripada peperangan ini kan? Ya, waktu itu sahabatnya nanya gitu ya. Iya, Wahai Rasul, ini perang ada nggak yang lebih besar lagi dari ini gitulah kira-kira. ada. Oh, mengatakan peperangan melawan Hawa dirimu nafsu. Iya sendiri, benar, benar. melawan hawa nafsu. Nah ini ceritanya 3-4 ayat ini. Nah ini Oke. peperangan yang besar dan nggak pernah selesai. Makanya ditaruhlah surat mengenai Idul Fitri ini di surat Ar-Rum. Hmm, 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 Nah, hmm, coba hmm. kita buka ya ke ayatnya ya. Oke. Surat 30, ayat 30 sampai 32. Ini ayat yang akan kita bahas terus dalam kaitannya dengan Idul Fitri ini. Oke, masih di Arum ya. Jadi ditekankan lagi bahwa rum ini adalah hawa nafsu gitu ya Mas ya intinya ya. Betul, Oke. betul. Dan ini menarik banget nih. Top, top. Itu Oke, kalau sip. kita bahas mengenai bahasa Arab klasik itu baru ketemu kok rum itu artinya hawa nafsu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, 30 ayat 30-nya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Hmm. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kalau boleh kita baca terus sampai habis dulu, nanti kita bolak-balik ya, lanjut Oke, ayatnya. sampai 31, 31-nya ya? Sampai 32. Sampai 32, Ya. oke. Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oke, di sini ada bicara mempersekutukan Allah nih. Itu ada Ya, sholat, ada taubat, ada mempersekutukan Allah atau musyrik kan. oke, musyrik. Wah, Nah, ini ini kaitannya kayaknya luas banget nih. Oke, bentar ya. tinggal satu. Ini seru banget nih, Mas. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Oke, ini juga ada kaitan sama berpecah belah. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Oke, Mas. Nah, jadi di situ ada banyak istilah kan.
Ya, ada istilah fitrah, ada istilah Idul Fitri, apa Idul Fitri ya kembali ke fitrah ya. ya. Ada istilah hanif, ada Mhm. istilah din ya kan? Ya, ya. Ada istilah dinul qayyimah, Oke. ada istilah taubat, ada Hmm. istilah sholat dan ada istilah musyrik. Nah, Oke. supaya lengkap kita bahas di special edition ini nih Ya. satu persatu Oke, gitu. oke, Mas. Kita dapat Oke, oke, penjelasan oke. yang lengkap ya kan. Oke, oke. Nah, kita bahas dulu tadi surat 30 ayat 30. 30 ya. Oke. Baca lagi boleh ya supaya 30, nanti 30. ah, Oke, saya ulang ya. Di ya. sini dikatakan begini. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Oke, lurus kepada Allah. Oke. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke Mas, Nah, ini gimana nih? kalau diartikan begini jadi bingung, bener nggak? Nah, Hmm, hmm, karena hmm. gini, fitri atau fitrah itu artinya adalah alami. Hmm, oke. Seperti ketika diri kita yang sejati, nah jadi kita akan belajar ya satu sesi khusus tuh bahwa kita ini diri sejati kita tuh adalah bukan badan ini, Oke. lain-lain, tetapi roh ya, roh Hmm. diri kita yang sejati. Oke. Jadi Kalau fitri kalau itu kalau di western itu suka ngomong mind, body and soul gitu ya Mas ya? body on soul, padahal kurang satu lagi, spirit. Spirit. Oke. Spirit. Oke. Padahal, Oke. nah kita ini kan hal-hal yang sifatnya spiritual. Hmm, hmm, Spiritual tuh hmm. harus sampai ke spirit, sampai ke roh gitu. Oke. Oke, Jangan good cuma Mas. sampai ke soul atau Oke. jiwa gitu ya. Oke, oke. Nah, jadi eee, fitri itu fitrah itu artinya alami, seperti ketika diri sejati kita itu pertama kali ada. Jadi Hmm, pertama kalinya ada, itu ada sifat-sifat alami, sifat-sifat dasar atau kata yang tertentu gitu dikatakan sifat-sifat adikodrati, hmm. nah, yang kita ada ya karena dianugerahkan oleh Allah gitu. Nah, diri kita yang sejati ini atau apa yang disebut, roh itu ada jauh sebelum kita dilahirkan sebagai bayi. Hmm. Bahkan jauh sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah gitu kira-kira. Nah, diri kita yang sejati ini yang disebut sebagai roh, itu artinya zat, ya kan? Oke. Kalau kata Allah tuh ruhku, Hmm, ya, hmm, zatku, hmm, atau hmm, zatnya Allah. hmm. Nah, coba dibuka itu, surat 15 ayat 29. Oke, 15 ayat 29 ya, kita loncat dulu ke 15 ayat. 29. Oke, 15 ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, di situ ada kata-kata ruhku. Ya, Sebenarnya bukan ruh ciptaanku, ruhku. Ya, ya. artinya roh itu zat Allah. Oke, di sini Apa juga itu zat kata-katanya Allah? kan mirruhi gitu ya. Iya, iya betul Mas. Iya. Jadi apa itu zat Allah? Jadi roh kita itu, diri kita yang sejati itu zat Allah. Zat itu apa artinya? Zat itu artinya percikan. Hmm. Sparks bahasa Inggrisnya. Jadi Oke, bahasa oke. Inggrisnya itu God sparks. Jadi percikan Allah, percikan Tuhan. Jadi diri kita yang sejati itu adalah percikan dari Allah, ya kan? Nah, jadi arti kata fitrah itu arti kata lainnya adalah terpercik. Nah, jadi ketika roh itu pertama kali yang tadinya roh itu bagian dari Allah ya kan, bagian dari Allah nih, lalu terpercik dan terpisah dari Allah gitu Hmm, hmm, kira-kira. hmm, 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 Nah, hmm. jadi sejak saat ketika roh itu terpercik, maka roh itu disebut sebagai percikan zat Allah. Nah, dan Oke. itu tidak akan pernah menjadi bagian dari Allah lagi. Hmm. Karena kan sudah terpercik. Jadi nggak ada orang yang bisa ngaku, wah saya ini ya Tuhan ya saya, nggak bisa. Karena dia sudah Oke. menjadi percikan. Nah, jadi kita ini hanya percikan yang sangat-sangat kecil gitu. Hmm, hmm. Nah, jadi meskipun gini ya, karena percikan dari Allah, meskipun kayak titik setetes sebutir pasir di lautan pasir yang kayak seluas alam semesta ini, tapi roh ini karena percikan membawa sifat-sifat dan kehendak Allah gitu. Oke, Nah, oke. misalnya gini, ada beras di KUD yang jumlahnya misalnya jutaan ton misalnya nih sebagai Hmm, contoh ya, ini buat hmm, analogi. Lalu dari KUD itu kita mengambil sebutir beras, ya kan?
Hmm. Bir beras ini membawa sifat-sifat beras yang jutaan ton itu, tapi kan cuma sebutir gitu. Oke. Nah, jadi roh ini misalnya membawa sifat zat Allah, misalnya tidak pernah berawal, tidak akan pernah berakhir, kekal, dapat melihat, dapat mendengar. Kalau bahasa sifat 20 kan ada basar, ada kala, macam-macam Ya, gitu kan. wujud, kidam, bako gitu ya. Oke. Itu bisa mendengar. Dan roh ini juga, percikan ini membawa kehendaknya Allah gitu. Jangan bukan cuma sifat tapi kehendak. Kehendak Allah terhadap zat ini adalah untuk zat ini selalu dikasihi dan disayangi oleh Allah. Hmm. Nah, sehingga roh ini harus selalu bersama Allah, tidak terpisah dari Allah. Nah, jadi waktu roh ini terpercik atau dalam hal apa ini disebut sebagai bahasa Arabnya itu fitrah, roh ini punya sifat atau sikap alami belum terkontaminasi. Belum terkontaminasi. Jadi roh kita ini misalnya punya sifat-sifat dasar atau sifat-sifat alami itu, roh kita bisa pasrah, bahasa Arabnya itu aslam atau Islam, bisa berserah, bisa bersyukur, bisa bebas dari semua kemauan, keinginan, harapan, tujuan apapun yang berasal dari kita. Jadi semua itu diberikan pemberian. Nah, sifat awal ruh yang terpercik ini, yang belum terkontaminasi ini, itulah yang kita mintakan kepada Allah untuk dianugerahkan kembali. Nah, Oke. setiap sholat itu kan kita selalu minta wa ma'ana awalu muslimin, ya kan? Oke. Nah, itu artinya kita minta supaya ya Allah jadikanlah aku atau kembalikanlah aku atau anugerahkan kembali aku sikap dasar seperti pertama kali dulu roh ini fitrahnya diciptakan pertama kali. Sebelum saya kotorin, saya pegang, saya lakukan, saya apa itu, awalnya itu di originnya itu ya, itu seperti itu. Gitu. Itu artinya kembali kepada fitrah. Nah, Bener Mas, ini mau bahas Idul Fitri berat banget, bener Mas. berat. Oke, tapi seru Mas. Ini seru banget nih. Ini pengertian fitrahnya aja, dahsyat banget gitu. Oke Mas, Iya. kita lanjut Mas, Kalau kita lanjut. puasa 30 hari nggak makan, mau kembali ke fitrah mah jauh banget. Jadi kalau sekarang cuman puasa nggak makan nggak minum, mau pulang gitu ya? Nggak gitu. Oke Mas, keren. Lanjut Mas. Ini makanya topik yang berat. Nah, kalau saya jelasin secara ringan bisa-bisa aja, tapi kan ya buat apa kalau nggak dapet hakikat esensi. Yes, good Mas. Oke. Nah, jadi coba dibuka tuh. Kalau setiap kita sholat kan nggak usah dibuka lah ya. Nanti kalau mau buka sendiri boleh itu di surat 6, 162, 163. Ya. Kita kan setiap sholat membaca doa iftitah yang isinya tuh ini wajah tu wajiyah gitu kan. Lalu wa ana awalu muslimin, bener nggak? Betul. Kan seringkali wa ana minal muslimin, bukan, bahasa Al-Quran aslinya tuh wa ana awalu muslimin. Ya. Artinya adalah kembali kepada sikap dasar, sikap awal, sikap adik kodrat untuk kita itu muslim atau berserah diri, bukan jadi berlabel Islam yang kita bahas ya. Waktu itu agama belum ada. Iya. Ada. Betul. Kan ada di bumi gitu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, roh yang pertama kali diciptakan itu kan diberi pilihan kan. Boleh memilih ya kan. Bahkan dibilang mau beriman boleh, mau kafir juga boleh, bener nggak? Allah tuh nggak pernah memaksa ya kan. Nah, coba buka tuh surat 64 ayat 2. Oke, wah benar Mas, ini keren banget sih. benar. 64 ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir, dan di antaramu ada yang mukmin. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Boleh nggak menurut Allah kafir atau beriman? Iya, pilihan gitu ya orang. Pilihan. Betul. Ya, kalau pilihan tuh silahkan memilih. Nah, tapi boleh kan? Boleh, tapi ada konsekuensinya. Ya, surat 18 ayat 29 misalnya. Iya, benar. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Boleh milih berarti ya. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah... betul Mas. Boleh, dua-duanya boleh kok. Gitu. Jadi, pilihan ini nih
karena kita menggunakan pilihan sesuai dengan kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri, tujuan Hmm, hidup kita sendiri, harapan hidup kita apapun yang menurut kita sendiri yang nggak sesuai dengan atau bertentangan ya kebanyakan dengan kehendak Allah tuh, maka setelah roh itu terpercik menjadi atau fitrah itu, kita tuh banyak sekali melakukan hal-hal yang membuat diri sejati kita itu nggak fitrah lagi gitu. oke. Diri sejati kita tuh penuh kotoran. Diri sejati kita tuh atau hati nanti ya tidak menghadap lagi ke Allah, tapi menghadap kepada kemauan-kemauan kita, keinginan-keinginan kita gitu. Hmm, Dan hmm, hmm. apa namanya, tujuan hidup kita sendiri macam-macam. Diri sejati kita tuh tertutup karena kita nggak mau dengerin Tuhan, nggak mau dengerin Allah gitu kan. Oke. Atau di hidup ini misalnya jadi kita ngumpulin kemelekatan, jadi sesat. Ya. Itu intinya intinya adalah setelah titik fitrah itu, diri kita tuh udah tersesat jauh sebenarnya. Oke. Makanya kita hidup di dunia ini untuk belajar, untuk Oke. kembali kepada fitrah awal itu. Aduh Mas, Jadi, ternyata kita datang ke sini cerita belakangnya panjang banget ya. panjang banget. Oke Mas, oke. Kita nggak bicara umur 100 tahun, ini kan jutaan tahun ini. Iya, 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 iya. Oke Mas, oke, oke. Oke, Nah, nah kembali ke jadi fitrah kita tadi. tuh hidup di dunia ini nggak Hmm. posisi nol, kita posisi minus. Nah, Oke, nah ini harus di posisi quotes juga nih. Bukan posisi nol tapi posisi minus ya. posisi nol tuh fitrah. Posisi nol Kita tuh tuh fitrah. Oke, oke. posisi minus, Hmm. posisi minus gitu. Oke, oke. Nah, jadi kembali ke fitrah ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya, kita harus tahu bahwa kita tuh kembali untuk mengalami, dapat bersikap, bersifat seperti awal dulu waktu pertama kali diciptakan, untuk kembali bersyukur, bisa pasrah, bisa berserah, bisa beriman, bisa memuji, Hmm. memuji Allah dan sebagainya yang sesuai kehendak Allah itu adalah kehendaknya Allah. Hmm. Nah, tapi kita sekarang di dunia ini nggak seperti itu. Jadi PR kita tuh di dunia selama kita hidup tuh kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol ya. Balik ke titik nol. Tapi Hmm. posisi Hmm. kita sekarang minus. Posisinya Minus. minus. Iya, minus. Hmm. Harus Oke, diakuin oke. itu minus. Kalau itu nggak diakuin minus itu masalah. Mas, bentar Mas. Ini kayaknya ngomongin berikutnya nih kita kita harus pindah segmen dulu nih, Mas. Oke, supaya seru nih gitu ya. Pokoknya poin-poin sekarang ini adalah fitrah itu juga tadi kita bicara bahwa fitrah itu juga bukan secara populer apa yang kita lakukan dan fahami hari ini gitu ya. Fitrah itu adalah keaslian atau nature atau origin gitulah. Kembali kepada titik dan tadi kalau lihat dengar pembahasan Mas Sony panjang banget. Nah, saya rasa pembahasan ini kita akan lanjut di episode berikutnya, maka tunggu episode berikutnya ya. Sampai ketemu di episode Oke, berikutnya. boleh, oke, boleh. Oke, sampai ketemu nih. Jangan lewatkan Stay episode tune. berikutnya. Oke.